Iya, shalom saudara, selamat siang ya, kita berjumpa kembali di hari ini. Walaupun hari ini ya kita kembali tidak dapat beribadah lagi di gereja dan harus beribadah lewat online ya, saya percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan tidak berubah atas hidup kita. Nah, saudara melihat keadaan hari-hari ini, rasanya kita ada di hari-hari yang sulit ya. Dan apa yang Alkitab tulis memang selalu terjadi, bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, manusia akan kehilangan damai sejahtera dan lain sebagainya. Bahkan kita akan mendengar berita-berita yang menakutkan. Tapi semua itu harus terjadi. Bagaimana kita berespon hari-hari ini, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dan banyak orang bertanya, Bu, kita harus bagaimana? Yang pertama, sadarilah bahwa semua itu sudah tertulis. Ya, ingat, semua yang terjadi saat ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Dan firman itu harus digenapi. Ya, firman Tuhan harus dinyatakan supaya ternyata benar bahwa apa yang ditulis dalam firman itu memang benar-benar terjadi. Ya, Yesus berkata, di akhir zaman nanti ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya, penyakit yang mengamuk ya, dan akan banyak orang yang akan mati karena ketakutan berhubungan dengan hal-hal yang akan terjadi itu. Namun kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Lalu bagaimana kita berespon, saudara? Ya, benar-benar hari-hari ini saya melihat di berita, saudara, ya, bahkan obat pun sekarang menjadi bisnis. Kenapa? Ya, semua obat-obat yang berkaitan dengan COVID naik harganya menjadi tinggi. Bahkan sebagian tidak ada di pasaran. Kenapa? Karena dibeli oleh orang-orang yang punya kepentingan ya untuk dijual kembali. Bahkan di tengah pandemi, di tengah masa sulit pun masih ada begitu banyak orang yang terus mencari keuntungan demi uang, uang dan uang. Ya, hari-hari ini semua berburu susu ya, yang katanya bisa membuat kita lebih sehat, bisa menangkal COVID, saudara. Ya, apa yang terjadi ini membuat kita ini semakin melihat, saya semakin mengerti bahwa ternyata semua orang tuh takut mati. Ya, bahwa ternyata semua orang itu ya berusaha untuk terus mempertahankan hidup. Dan semua ketakutan yang terjadi ini kan memang benar. Ya, adalah usaha manusia untuk terus bertahan hidup di dunia ini. Ya, karena takut mati sehingga orang semua berusaha mendapatkan ini dan itu. Tapi ingat ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa semua akan terjadi. Semuanya ini akan terjadi dan sudah tertulis dan harus digenapi. Dan kalau kita tahu semuanya memang sudah tertulis dan akan digenapi, lalu bagaimana kita ini berespon? Ya, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita melihat ya semua peristiwa ini? Saudara, kembali lagi, makanya saya tetap tidak berubah dan saya juga tetap konsisten dengan firman dan pesan Tuhan. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus ya. Jangan terlalu takut berlebihan. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan ya. Bahkan saya juga bersyukur ya, saya melihat bagaimana ya Tuhan juga sudah mengizinkan kami mengalami 2 kali ya COVID ini, saudara. Bahkan yang terakhir dengan varian yang baru katanya ya. Tetapi ya itu yang saya bilang, mau variannya berkembang berapa banyak varian semakin dahsyat, saya tetap mau bilang kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Sekalipun dunia ini berubah, zaman ini berubah, penyakit semua berubah, tapi kuasa Tuhan itu tidak berubah. Ya, dan satu hal, kalau belum waktunya kita mati, kita gak akan mati. Tapi memang kalau sudah waktunya, ya marilah kita bersiap-siap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Saya ingin hari ini kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 62 ya. Mazmur 62, saudara, kalau kita melihat di sana ya, Daud menulis satu mazmur ya, perasaan tenang berada dekat Tuhan. Hari ini ketenangan, damai sejahtera itu rasanya mahal ya. Kita semua ketakutan mendengar berita. Buka di WA ya, RIP kematian telah berpulang. Buka di Facebook, RIP. Buka di Instagram, RIP, semuanya berita tentang kematian. Bahkan mengenai orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, kita tidak usah bingung, tidak usah
kaget ya. Kalau kita kembali tetap pada firman, kita perkatakan bahwa hidup mati itu di tangan Tuhan. Berarti mereka yang sudah dipanggil Tuhan itu mereka sudah mengalami keuntungan di dalam Yesus. Karena kematian di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan ya. Dan hari ini saya pengen, lalu yang kita yang masih hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, ketenangan menjadi barang yang langka hari ini. Karena itu kita perlu belajar dari Daud, saudara ya. Dari Mazmur 62 ayat yang kedua, Daud berkata begini, saudara: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke 3 saya dikatakan, ayat yang keempat, ya, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Ya, mengapa Daud menulis ayat ini? Ya, kita tahu bersama, ini ayat kemarin juga saya sedikit membahas di ibadah Mezbah Syukur pagi, dan memang terbatas sekali waktunya untuk saya membahas, makanya saya kembali ya mengangkat ini pada hari ini. Daud menulis ayat ini ketika dia lagi dalam pelarian dikejar oleh Absalom ya, dan beberapa musuhnya untuk dibunuh. Ya, ketika Daud sedang dalam pelarian ya, dia berada di padang gurun Yehuda pada waktu itu, di tempat yang sendirian, di dalam kesepian, saudara. Tidak ada siapa-siapa. Daud mengalami ketakutan, kesepian, dan ya, coba kita membayangkan seolah-olah kalau kita menjadi Daud, mau dikejar untuk dibunuh. Dia lari ya. Itu adalah sebuah perasaan yang sangat tidak mengenakan, yang sangat tidak nyaman, saudara. Dan memang manusia itu akan mulai merasa sangat tertekan ketika persoalan itu menyangkut dengan keselamatan jiwa. Ya, antara kematian, mati atau hidup di depan mata. Ya, Daud mengalami tekanan ini. Ini kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh kebanyakan orang hari-hari ini dengan virus ini. Ya, kita bahkan tidak tahu ya kapan maut, kapan kematian itu datang menjemput kita. Tetapi Daud merasa kematian sudah di depan mata. Dia dikejar untuk dibunuh, dan yang mengejar dia itu para prajurit, saudara. Lalu di dalam rasa tertekannya dia, di dalam ketakutannya dia, bagaimana jiwanya terancam di depan, ya, dia meneguhkan hatinya dan dia meneguhkan dirinya dan dia mengangkat imannya. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di tengah ketidaktenangan, di tengah ketakutan, di tengah ketidaknyamanan, dia berusaha memperkatakan firman Tuhan. Dia berusaha menguatkan dirinya dengan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini? Ya, kalau sebagian orang mungkin yang ada di Jakarta merasa tenang kalau di rumahnya ada susu beruang, kalau di rumahnya ada obat Avigan antivirus, kalau di rumahnya itu sudah semua obat dia timbun di situ, mungkin mereka akan merasa tenang. Tetapi hari ini bahkan banyak yang sudah menyediakan tabung oksigen. Ini terjadi, saudara. Beberapa hari ini saya melihat begitu banyak orang meninggal Jakarta. Kenapa? Karena cari tabung oksigen tidak ada. Begitu sulit untuk mendapatkan. Saudara tahu kenapa? Karena banyak orang sehat yang sudah stok tabung oksigen di rumah. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Belum sakit loh, belum sesak loh, udah stok obat antivirus. Itu obat tabung kan bisa dipakai untuk orang yang sedang kritis di rumah sakit. Ya, itu semua kan bisa digunakan, bisa dipakai untuk orang-orang yang sedang kritis. Kalau yang sehat juga sudah memborong tabung oksigen, yang sehat sudah memborong obat antivirus, terus yang sakit ya makanya banyak. Akhirnya ya inilah saudara, di tengah kesulitan masih banyak orang yang ya tidak punya iman, sehingga mereka merasa mereka tenang kalau di rumah itu sudah ada obat antivirus segudang, sudah ada tabung oksigen berapa banyak. Sorry, engkau melupakan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Walaupun engkau sediakan tabung oksigen berapa ratus biji di rumahmu, kalau memang Tuhan udah mau ambil nyawamu, gak ada guna, pasti mati.
Tapi kalau belum waktunya mati, ya tidak akan mati. Tapi mari kita menyadari, saudara, Daud di tengah ketakutan, di tengah ketidaktenangan, di mana dia mau dibunuh, sebentar lagi mungkin dia pikir kematian akan mendatanginya. Karena udah gak ada pengharapan buat Daud, berharap pada manusia atau perlindungan yang lain, gak ada. Tetapi dia tetap percaya. Bahkan ketika tidak ada pengharapan pun dia bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini? Ya, saya yakin dan percaya hanya dekat dengan Tuhan saja. Kenapa, saudara? Karena daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, ya, keselamatan ini bukan hanya tentang keselamatan ketika kita ada di dunia ini, tapi dengan Tuhan keselamatan kita terjamin sampai pada kekekalan ketika kita mati satu saat nanti. Di sana tersedia keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan. Ya, karena itu orang yang sungguh-sungguh beriman percaya dia tidak takut berlebihan. Bagiku hidup Kristus, mati itu untung, tidak ada lagi alasan lain. Ya, kita hidup di dalam ketenangan hari-hari ini. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, bagian kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan saya yakin dan percaya orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan, dia pasti sudah meninggalkan dosa-dosanya. Dia bertobat dari segala hal yang jahat. Dia bertobat dari segala hal yang tidak benar. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti hidup dalam kekudusan. Sehingga kapanpun dipanggil Tuhan, aku siap Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sebab barang siapa yang bergaul karib dengan Allah, maka Tuhan memberikan, mengimpartasinya kekudusannya juga dalam hidup kita. Apa yang membuat kita tenang hari-hari ini? Melihat keadaan yang seperti ini, mari kita mau berkata, hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Tidak ada yang lain. Ya, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, mari kita mau berkata hari-hari ini, kami tidak goyah Tuhan. Mau keadaan seperti apapun, tidak akan kami goyah. Tidak akan kami takut. Karena kami berbeda dengan dunia ini. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dimenangkan di dalam Kristus. Ya, Daud bertanya, ya bahkan dia bilang, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, terhadap dinding yang miring, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Daud sedang menggambarkan keadaannya. Ya, dia seperti tembok yang miring dan seperti tembok yang roboh. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi apa-apa yang bisa buat dia bertahan alasan selain Tuhan. Daud bertanya, berapa lama lagi kamu hendak menyerbu seseorang? Kita juga hari-hari ini sedang bertanya, berapa lama lagi keadaan seperti ini, ketidaknyamanan. Kita harus terpaksa diam di rumah. Berapa lama lagi pandemi ini akan terjadi? Berapa lama lagi kami harus ada dalam keadaan ini? Seolah-olah kematian terus mengejar. Ya, dengar baik saudara. Tapi Daud tetap meneguhkan hati. Dia berkata pada ayat-ayat yang selanjutnya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada Tuhan saja aku tenang. Jadi dengan kata lain Daud mau bilang, mau dimanapun, entah dia di padang gurun, entah dia dalam pelarian, entah keadaannya ketakutan sekalipun, dia berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Karena itu hari-hari ini mari dekatkan dirimu pada Tuhan saudara. Ya, jangan cari yang lain. Bukan karena kita punya obat antivirus yang banyak di rumah sehingga kita tenang. Bukan karena kita punya tabung oksigen yang banyak di rumah jadi kita tenang. Enggak. Mari kita taruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Kristus. Itu yang pertama, dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, taruh iman kita hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Percaya sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini saudara? Iya, bagaimana saudara kita bisa menang menghadapi segala situasi yang sulit hari-hari ini? Amsal 15 ayat yang ke-13 berkata, hati yang gembira itu membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati itu mematahkan semangat. Di ayat yang lain saudara dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, ya.
Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, kita melihat di sini saudara, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira ya itu adalah obat. Kalau kita lihat di dalam Amsal 17 ayat 22 ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Apa yang bisa membuat hari-hari ini kita bisa bertahan di tengah keadaan yang sulit? Ya, mari tetap jaga sukacita yang dari Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini engkau kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Hati yang gembira itu harus tetap ada. Apapun keadaannya, kita berjuang untuk terus hidup di dalam sukacita. Sebab sukacita dari Allah itu adalah kekuatan kita. Berjuanglah saudara, sekalipun sulit tetap pertahankan sukacita yang dari Tuhan. Kenapa? Itu kekuatan kita. Bahkan sukacita yang dari Allah itu obat yang manjur. Jangan berburu susu, jangan berburu obat, tapi mari bikin tekad di dalam diri kita sendiri. Aku mau jaga damai sejahtera dan sukacita di hatiku. Kenapa? Karena memang secara ilmu kedokteran, ketika saudara kecewa, saudara marah, saudara kepahitan, maka sistem imunmu langsung turun. Dan engkau gampang dan mudah untuk kena semua penyakit. Tapi ketika hatimu gembira, maka sistem imanmu naik. Makanya hari ini mari kita mau juga melepaskan segala kepahitan. Mari kita mau buang segala kebencian, segala amarah, segala kekecewaan. Mungkin hari-hari ini kita sedang dikecewakan oleh seseorang. Mari kita belajar terus lepaskan pengampunan. Mari kita belajar terus lepaskan kemarahan. Jangan biarkan kepahitan, kekecewaan itu bercokol di dalam hatimu saudara. Tapi lepaskan. Mari berusaha minta Tuhan kasih kita damai sejahtera. Bagaimana caranya? Perkatakan, terus perkatakan. Bereskan apa yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini kehilangan damai sejahtera. Itu akan cepat membuat engkau kehilangan sistem imunmu. Ya, apalagi takut, gelisah, kecewa, marah, kepahitan, ya, ketakutan itu saudara mencabut damai sejahtera. Kita harus jaga hati yang gembira hari-hari. Bergembiralah dalam keluargamu. Ya, sekalipun tidak boleh kemana-mana, suami istri bergembiralah bersama dengan anak-anak. Ciptakan kebahagiaan itu dalam rumah kita. Ya, karena itu sekalipun kita gak boleh kemana-mana, tetap betah. Saya sekeluarga kita tetap bersuka cita di rumah. Kami betah ya, kita bisa makan bersama, masak bersama, tertawa bersama. Siapa yang menciptakan kebahagiaan itu? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Bukan keadaan yang bisa membuat kita bahagia. Ya, tetapi kitalah yang harus menciptakan kebahagiaan itu, karena itu adalah pilihan. Bahagia itu pilihan, bukan keadaan. Waktu kita memilih untuk berbahagia, lepaskan semua yang pahit-pahit. Lepaskan pengampunan suami istri, lepaskan semua hal-hal yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Supaya apa saudara? Ketika kita hidup rukun bersama, firman Tuhan berkata, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Saat kita hidup rukun bersama, ada kegembiraan, ada sukacita, Tuhan memberkati rumah tanggamu. Bahkan di masa yang sulit pun Tuhan tahu memberkati orang-orang yang mau terus hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Karena itu hari ini saudara, saya percaya kita diizinkan Tuhan masuk di minggu yang pertama. Kita harus bersyukur Tuhan masih membawa kita melihat minggu demi minggu, hari demi hari. Ya, kita masih melihat Tuhan memimpin hidup kita detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Tuhan masih izinkan kita ada. Itu semua karena anugerah-Nya, dan itu tandanya bahwa tugas kita belum selesai. Mari kita terus berusaha hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan, miliki hati yang gembira hari-hari ini, agar hidup kita tetap terarah, tertuju kepada kasih karunia. Buang semua dosa, tinggalkan semua kepedihan, dekatkan diri dengan Tuhan. Itu aja yang harus kita lakukan.